Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, berkatilah kami anak-anak-Mu yang belajar mengenal Engkau dan Putra-Mu Yesus. Sebagai orang yang lemah lembut, rendah hati, yang tahu apa yang sesungguhnya dalam perjuangan hidup batin kami, bukan hanya di luar tapi di dalam. Dan Engkau memenuhi apa yang sangat kami butuhkan, bukan hanya soal makanan, soal minuman, soal sesuatu, tetapi soal kebutuhan dasar kami. Terima kasih Tuhan. Engkau selalu berada dekat dengan kami, meski seringkali kami tidak dekat denganmu. Berkatilah kami dan selalu belajar daripadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara-saudariku yang terkasih, pada hari Minggu ke-14, pada tanggal 5 Juli 2020, bacaan Injil hari ini berbicara tentang bahwa misteri kerajaan Allah itu disembunyikan bagi orang yang pandai. Ya, bukan pandai dalam arti kita, tapi pandai dalam arti orang yang sombong. Orang yang tidak mau mendengarkan, orang yang merasa tahu. Tapi sebetulnya tidak tahu. Yang tahu seolah-olah banyak tahu, tapi tidak tahu. Artinya kepandaian itu lebih kepada soal kesombongan, gak mau mendengarkan, merasa sudah cukup self-sufficient. Merasa sudah cukup, entah siapa aja, bukan hanya orang pandai yang hebat, tapi kita juga, seringkali kita juga merasa cukup, gak perlu. Ya, nggak terbuka, nggak mendengarkan, nggak merasa bahwa ada sesuatu yang Yesus bilang, berbahagialah orang yang miskin. Miskin bukan berarti tidak punya harta, tidak punya apa, tapi sesuatu dorongan batin untuk selalu semakin mengenal diri kita sendiri, semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal lebih dalam. Jadi menjadi mengikuti Yesus itu kita diajak untuk semakin dalam. Kita diajak untuk semakin mengampuni. Kita diajak untuk semakin mencintai, kita diajak untuk memiliki keutamaan-keutamaan, dan kita diajak untuk lebih dekat dengan Allah seperti Dia sendiri dekat dengan Bapanya. Kita adalah anak Allah yang sekaligus menjadi murid yang harus belajar. Nah, saudaraku terkasih, ada satu bagian yang sangat mengesankan bagi kita adalah Yesus mengatakan, datanglah kepadaku kamu semua yang letih, yang lesu, berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Wah, ini suatu kata-kata yang powerful sekali. Siapa yang tidak pernah letih? Siapa yang tidak pernah capek? Siapa yang tidak pernah cemas? Yang bosan, jenuh, ya, kekeringan. Dan apakah selesai masalah saya dengan orang lain, entah dengan suami, entah dengan istri, dengan anak-anak. Ada kejenuhan yang kering, mengeringkan di situ, ya. Dan mungkin bahkan ada yang sudah berdoa bermacam-macam doa, rompena segala macam, merasa tidak didengarkan oleh Tuhan. Penyakit yang tak kunjung sembuh, tak kunjung henti. Nah, kenapa itu terjadi? Kenapa itu dibiarkan terjadi? Kenapa? Ya. Tentu hidup kita itu bukan hanya kita minta dan kita dibutuhkan dan dipenuhi, tapi ada suatu proses perjuangan, pergulatan. Ada suatu proses bahwa kita diproses oleh Tuhan, bahwa kita dibentuk oleh Tuhan, ya, bahwa kita diajak untuk menjadi miskin, untuk berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang mengosongkan diri seperti Kristus. Jadi jangan salah sangka seolah-olah hidup kita itu adalah minta dipenuhi dan dipenuhi. Saya minta nggak dipenuhi. Bukan itu, bukan hanya itu maksud saya. Tapi suatu proses pemurnian, suatu proses pengosongan diri yang boleh dikatakan proses pertobatan. Dan itu harus kita lihat, pertobatan kita bukan apa yang ku mau, tetapi apa yang Tuhan kehendaki. Nah, itulah sebetulnya yang diminta oleh Kristus kepada kita. Kita minta, let it be seperti Bunda Maria. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Coba perhatikan, apakah Bunda Maria ketika dipilih Tuhan, dimulai dari awal dia pilihannya sampai akhir hidupnya, apakah dia lepas dari penderitaan? Tidak.
Maria dibentuk, disucikan, dibersihkan. Dan kalimat yang bagus sekali dari Injil Lukas, Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkan. Suatu kalimat yang powerful juga. Menyimpan segala perkara itu dalam hati dan merenungkan. Kepada siapa Maria berbicara tentang penderitaannya, tentang ketidakmengertiannya? Ya, saya mungkin tidak semua orang mengerti apa yang terjadi pada Maria juga. Kalau dia katakan kepada tetangga-tetangganya, kepada orang lain, mengertikah mereka juga nggak tahu. Saya duga bahwa Maria berdialog dengan Yesus. Ya, selama 30 tahun di Nazaret. Berdialog, berbicara dari hati ke hati. Maria juga bertanya, Yesus juga bertanya dan saling melengkapi. Maka saya menjadi berpikir ketika perkawinan di Kana, ketika Yesus mulai muncul, Maria tahu bahwa Yesus sudah pasti melakukan banyak mujizat-mujizat dalam hidupnya di Nazaret yang kesepian, yang tidak tahu siapapun mengerti. Maka saya yakin Bunda Maria tahu. Ya. Nah, pergulatan pengenalan akan Yesus itu juga bertumbuh dan berkembang dalam diri Maria. Jangan Anda kira sekali jadi bahwa tahu Yesus melakukan segala sesuatu, juga tidak. Maka ketika sampai di berkali-kali Yesus mengatakan, itu kerasukan setan anakmu. Yesus mengatakan, siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudariku? Mereka melakukan kehendak Bapa. Jadi sekali lagi saudaraku terkasih, siapa tidak lesu, siapa tidak apa. Maka Yesus mengatakan, belajarlah daripadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Tetapi ada satu kalimat yang bagus di sini. Sebab kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Saudara, apa maknanya kuk itu? Mungkin kita menganggap kuk itu seperti apa? Nah, di Israel, ya, karena tanahnya itu keras, maka kuk itu adalah bajak. Ya, bajak, di mana bajak itu seperti kacamata ini. Bajak ini harus ada dua binatang, kerbau atau sapi, dua-duanya. Dan bajak tengah ini, kuk ini adalah kuk yang di tengah ini, ditaruh di tengah itu. Nah, kenapa harus dua? Karena tanahnya keras. Kalau satu seperti di Indonesia, seperti di sawah, itu kan tanahnya lembut. Jadi bisa satu, biar cukup satu. Tapi di sini dua. Nah, kenapa dua? Karena tanah keras. Nah, yang kedua, satu ini yang itu harus berpengalaman dulu. Satu lagi kurang berpengalaman, sehingga yang satu ini belajar dari ini. Kalau dua-duanya kurang berpengalaman, nggak tahu caranya membajak seperti apa. Nah, Yesus mengatakan, pikulah kuk yang kupasang, artinya apa? Yesus tidak hanya memberikan kuk itu, ini kuk kuk ini kepada kita, tetapi Yesus ini yang satu ini seperti sapi ini adalah Yesus sendiri yang sudah memanggul kuknya dia bersama kita. Kita yang tidak berpengalaman, maka kita belajar dari Yesus yang berpengalaman ini. Itu yang dimaksudkan oleh, jadi ketika kita menderita, sebetulnya Yesus sudah menderita dulu bersama kita. Anda percaya nggak? Maka Yesus mengatakan, kuk yang kupasang itu ringan karena dia sudah menanggung beban dosa-dosa kesalahan kita. Dia sudah menghancurkan dosa-dosa itu. Dan sekarang ketika kita mengalami penderitaan demi penderitaan, kesulitan demi kesulitan, itu Yesus juga menanggung itu di dalam hidupku. Maka yang penting bagaimana belajar dari Yesus yang pengalaman itu, yang sudah menghancurkan kuasa dosa, sudah dikalahkan. Yesus tidak hanya bersama kita, tapi dia sudah mengalahkan dosa itu dan menanggung beban itu untuk hidupku sendiri. Maka saya belajar dari dia. Kuncinya itu kata belajar daripadaku. Sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Maka kamu akan mendapatkan ketenangan. Jadi kata kunci adalah kesediaan kita untuk mendengarkan. Katakanlah sapi yang di sebelah kanan ini yang tahu sudah mengalahkan, sudah tahu jalannya kayak apa dan seperti apa. Dia sudah melewati. Sudah pas, sudah lulus.
Dan bahkan kuasa dosa itu sudah dihancurkan. Nah, kita belajar dari Yesus supaya kita juga mengalahkan dosa, mengalahkan kelemahan, mengalahkan kekurangan, mengalahkan keterbatasan. Jelas maksud saya, saudara. Jadi, jangan pernah kita mengira bahwa penderitaanku itu seolah-olah aku sendiri. Dan itu yang seringkali terjadi. I'm alone. Tak seorang pun mengerti. Tak seorang pun tahu, tidak. Merasa ditolak, merasa tidak dicintai, merasa disingkirkan, merasa dibuang, merasa apa. Mohon rahmat supaya kita mau belajar dari Yesus. Nah, caranya apa? Ya, caranya kembali sekali lagi kita berdoa dengan jujur apa adanya. Tapi jangan memaksa Tuhan. Let it be seperti Bunda Maria. Mendengarkan. Tuhan, aku sudah berdoa rosario, budaya macam-macam, novena, etc. Ya kita maksa Tuhan. Mendengarkan dengan kerendahan hati. Lalu belajar mengenal dosa-dosa kita, kekurangan-kekurangan kita, keterbatasan-keterbatasan kita. Jangan menuding orang A, B, dan C segala macam. Aku juga perlu diperbaiki. Karena Yesus tidak pernah memarahi kita, katakan memarahi dalam arti mengecam kita. Yesus tidak begitu lemah lembut. Dan dalam memberitahukan sesuatu, dia juga lemah lembut, pelan-pelan, kecil-kecil, sederhana, diberitahu. Kalau kita dibongkar semua dosa kita, hancur, kita nggak kuatkah kita? Tidak. Tuhan itu pelan-pelan dalam membongkar segala kelemahan dan keberdosaan. Ketika kita sudah siap, maka mungkin Tuhan terbuka. Nah, jadi kita berdoa, doa apapun, doa rosario, doa macam, baca kitab suci, jangan lupa mengakui segala dosa kita, kelemahan, keterbatasan kita dengan penuh kerendahan. Jadi belajar menjadi rendah hati, karena Yesus rendah hati, saya juga belajar rendah hati. Tidak mengagungkan diri, tidak merasa, tidak mendesak-desak dan menuding-nuding orang lain, meskipun mungkin kita tidak bersalah. It's okay. Yang keempat adalah buka kitab suci. Renungkan kitab suci. Mulai dari mana, Romo? Mulai saja dari perjanjian baru. 2-3 bab sehari. Nggak ngerti tidak apa-apa. Baca terus pelan-pelan ngerti. Lalu sebentar hening 5-10 menit. Keheningan itu bukan hanya, ya sudah. Setiap kali kita merasakan sesuatu, kita duduk hening sebentar, duduk diam. Mengangkat hati kepada Tuhan. Doa singkat, Tuhan Yesus kasihilah aku orang berdosa. Itu bentuk-bentuk keheningan. Jadi keheningan itu tidak selalu harus malam hari. Ya itu bagus, itu kesempatan itu bagus. Tapi saat-saat di mana saya berduduk diam di pojok-pojok, ketika di kantor, ketika di apa, lalu kita angkat hati kita kepada Tuhan. Dan itu sudah berdoa, kata Santa Teresa, karena Santa Teresa Avila. Doa itu mengangkat hati kepada Tuhan di saat apapun. Dan yang terakhir saya katakan dalam bacaan kedua hari ini. Untuk apa kita bergaul? Melakukan kegiatan-kegiatan rohani. Jangan lupa loh, sudah ini ritual dan ini bukan tujuan. Tujuan kita adalah kita mengenal, memasuki roh Yesus, semangat Yesus. Nah itu dalam bacaan kedua hari ini. Roh yang ada dalam Yesus itu yang membangkitkan Yesus dari mati. Dan roh itu ada dalam diri saya. Jadi tujuan semua kegiatan semua, apapun juga yang kita lakukan itu kita memasuki, mengenal roh Allah yang ada dalam diriku. Yang ada dalam diri Yesus. Roh yang Tuhan berikan kepada aku ketika dibaptis dalam sakramen Krisma dan sakramen kalau perkawinan, sakramen imamat. Ya, diberikan kepada sakramen pengakuan dosa. Jadi kita masuki dalam Roh Kudus, roh yang membangkitkan. Kita menjadi bergerak sesuai dengan dorongan Roh Kudus dalam diri kita itu. Melakukan yang baik. Ya. Lalu juga derma, berbelas kasihan pada orang lain. Bukan hanya dalam materi, tapi juga sikap-sikap saya yang tidak mudah mengadili, tidak mudah menghakimi, tidak mudah menuduh. Berbelas kasihan. Saudara,
Itu yang bisa kita lakukan. Datanglah kepadaku. Ketika ada apa-apa, datanglah kepada Yesus dengan rendah hati. Sungguh-sungguh. Rendah hati. Dan itu tidak mudah. Kita suka nuduh orang lain. Ya sudahlah, gak apa-apa. Mari saudaraku terkasih, semoga bacaan yang sangat menginspirasi kita ini, mendorong kita di masa COVID ini. Coba lihat, perhatikan. Tidak ada cara lain yang paling indah ketika Tuhan memberikan COVID ini supaya kita rendah hati. We are nothing, nada, nggak ada apa-apanya. We are nothing. Bersujud, bersembah kepada Tuhan. Apa harta kita, kekayaan kita, kehebatan kita, kepandaian kita. Nggak ada. Semoga kita menjadi lebih rendah hati dan datang kepada Yesus dengan penuh kerendahan hati. Supaya pribadiku menjadi pribadi yang tulus murni untuknya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau menginspirasi kami untuk semakin mencintai Engkau, mencintai sesama. Tapi juga mencintai diri kami sendiri. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang kecapean, keletihan, problem hidup dalam macam kita berdoa. Itu juga. Jadi ketika kita menghadapi seperti ini bukan hanya diriku, teman-temanku juga. Anda lihat di kiri kanan Anda. Kita doakan. Siapa Anda? Ya, Anda bisa tahu. Ketika Anda orang-orang di sekitar Anda yang mengalami keberatan dan sulit, doakan. Itu juga bagian ketika kita concern pada diri kita. Jangan concern diri kita. Mendoakan mereka. Kita bawa Bapa kami, Salam Maria, 2-3 kali kepada mereka dan semua itu. Saudara, mari kita belajar dari Yesus. Kuk yang dipasang ini, Yesus sudah membawanya untuk Anda. Bersama Anda, belajarlah dari Yesus. Semoga Anda dan saya dan kita semua menjadi manusia rendah hati. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah menginspirasi kami dan mengajak kami untuk datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh lemah lembut, karena Engkau lemah lembut. Jangan biarkan hati kami sombong, angkuh, merasa diri hebat, merasa diri mampu, dan terbuka terhadap segala kemungkinan. Dan jangan biarkan waktu-waktu kami hilang lenyap hanya dengan menggunakan dengan sesuatu yang tidak berguna. Semoga Engkau menginspirasi kami, menguatkan kami. Berkat-Mu atas kami semua, terutama yang lesu, letih, yang mengalami kekurangan apapun. Kau berkati, Kau lindungi, Kau jaga, dan Kau pelihara. Terima kasih Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.